Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama tentunya mengucapkan terima kasih atas kedatangan Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang terhormat, terutama kepada Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia, Bapak Thomas Iwandono, dan juga kepada sahabat-sahabat saya sekaligus juga tim di board dari Danantara, Bapak Doni Oskaria, Bapak Dwi Syahrir, dan seluruh undangan yang telah hadir pada siang hari ini. Tentunya marilah kita senantiasa mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, karena kita semua masih diberikan kesehatan, kita semua masih diberikan umur panjang dan karunia-Nya sehingga dapat bertemu dan berkumpul di siang hari yang berbahagia ini dalam acara Meet the Team, atau kita akan mengumumkan susunan dari manajemen dan juga tim di bawahnya dari Danantara Indonesia. Saya tahu ini memang sudah sangat ditunggu-tunggu oleh teman-teman media. Memang kami tadinya memperkirakan minggu lalu bisa kita umumkan, tetapi ternyata untuk mendapatkan orang-orang yang baik, orang-orang yang terpilih, orang-orang yang memang sesuai dengan kompetensinya dan mempunyai track record yang jelas, yang bersih, itu ternyata harus kami akui tidak mudah. Sehingga karena tim yang kami alhamdulillah berhasil untuk meyakinkan mereka untuk bergabung bersama kami adalah tim-tim yang menurut kami yang tentunya nanti dari teman-teman media atau publik bisa melihat adalah tim yang telah melalui seleksi yang ketat. Alhamdulillah kami dibantu oleh headhunter dalam maupun luar negeri. Dalam pemilihan nama-nama ini kami pun harus melakukan interview satu persatu untuk memastikan bahwa tim yang ada ini bukan hanya mereka ekspertis dan sesuai dengan bidangnya, tetapi memang mempunyai hati yang sama dengan kami. Adalah salah satu tugas utama adalah pengabdian kepada negara dan bangsa yang kita cintai ini. Karena amanah yang diberikan kepada kami ini adalah amanah yang sangat-sangat luar biasa, yang kita harus memastikan bahwa ini bisa berjalan dengan baik, ini bisa berjalan sesuai dengan harapan dari Bapak Presiden, dari seluruh masyarakat Indonesia, karena Danantara ini adalah suatu investasi negara yang sangat-sangat besar, dan tentunya ini diperlukan orang-orang yang tidak hanya mempunyai kapabilitas tetapi juga mempunyai integritas. Itu yang paling penting buat kami. Dan tentunya kita pun sudah menyampaikan bahwa kita akan selalu transparan, karena salah satu arahan dari Bapak Presiden adalah ini harus dilaksanakan dengan tata kelola atau good governance, dengan transparansi, akuntabilitas, integritas, dan juga tentunya dengan track record yang baik dan benar. Nah, oleh sebab itu pada kesempatan ini izinkanlah saya ingin mewakili dari Danantara untuk menyampaikan susunan tim. Walaupun tentunya di teman-teman media sudah mengetahui ada beberapa karena sudah disampaikan dalam beberapa hal. Contohnya mungkin kalau kita mulai dari Dewan Pengawas, kita ketahui bersama Dewan Pengawas kita adalah Bapak Erick Thohir, kemudian juga ada Bapak Mulyaman Hadad, kemudian juga ada dari para Menko, dan juga, nah ini susunannya ditampilkan. Ini adalah susunan secara lengkap yang nantinya di bawahnya nanti kita sampaikan juga. Tapi dari Dewan Pengawas ada Bapak Erick Thohir, Bapak Mulyaman Hadad, dan juga para Menko dan Menseknek itu ada di dalam Dewan Pengawas. Dan kemudian dilanjutkan oleh di Dewan Pengarah ini memang kami meminta dan alhamdulillah saat ini sudah disetujui ada Bapak Insinyur Joko Widodo dan juga Bapak Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Dewan Pengarah, karena dengan pengalaman beliau selama 10 tahun dan 10 tahun memimpin negara ini tentunya akan memberikan kontribusi yang sangat positif terhadap
jalannya Danantara ke depannya. Kemudian di Dewan Penasehat, ini bisa dilihat nggak ya? Oleh teman-teman yang udah bisa ya. Oke. Di Dewan Penasehat ini kita mulai seperti sempat disampaikan bahwa pertama ada Bapak Ray Dalio. Bapak Ray Dalio, alhamdulillah sebagai Dewan Penasehat, seperti kita ketahui bersama, dia adalah salah satu investor paling berhasil, paling berhasil di dunia, dengan hedge fund terbesar, salah satu yang terbesar di dunia, dengan aset kelolaan sebesar 124 miliar dolar atau 1.984 triliun, dan beliau pun juga menjadi penasehat makroekonomi untuk di banyak negara, seperti di China salah satunya dan di banyak negara lainnya, dan alhamdulillah Ray Dalio akan menjadi salah satu Dewan Penasehat dari Danantara. Berikutnya adalah Pak Helman Sitohang. Pak Helman Sitohang ini adalah bankir terkemuka asal Indonesia yang pernah menjabat sebagai CEO dari Credit Suisse Asia Pasifik dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2021, dan sekarang juga menjadi advisor di Blackstone, yang dimana adalah salah satu private equity terbesar di dunia. Dia juga satu advisor di Blackstone. Ini juga menjadi salah satu tim penasehat dari Danantara dengan pengalaman beliau yang sangat luar biasa. Tentunya kami yakin juga akan memberikan kontribusi yang positif terhadap Danantara. Next, yang berikutnya adalah Jeffrey Sachs sebagai salah satu Dewan Penasehat. Seperti kita ketahui, beliau PhD, MA, semuanya di Harvard University, dan peran dari beliau itu dalam pengalaman yang sangat luar biasa dari berbanyak hal, menulis banyak buku dan beberapa karya penting seperti Developing Country Debt and Economic Performance, membahas ulang tentang ekonomi Indonesia. Jadi beliau juga sangat memahami ekonomi bukan hanya di dunia tapi di Indonesia, di ASEAN ini sangat-sangat memahami, sehingga tentunya bisa memberikan different aspek dari different angle apabila kita melakukan investasi terutama di Indonesia, di ASEAN maupun di dunia. Jadi dari Jeffrey Sachs juga sudah menyatakan bersedia, dan beliau juga pernah menjadi penasehat dari 3 sekjen PBB dalam kebijakan pembangunan global. Next, berikutnya adalah Chapman Taylor. Chapman Taylor ini salah satu penasehat kita juga. Dia adalah salah satu equity portfolio yang di Capital Group dengan pengalaman lebih dari 33 tahun. Dan banyak fokus memang di negara-negara ASEAN, terutama investasinya di Indonesia, Filipina, Malaysia, dan juga Selandia Baru. Dan ia dikenal sebagai kepemimpinannya dalam industri investasi dan kontribusinya dalam dunia terutama pendidikan, kontribusinya sangat-sangat besar, dan pengalamannya memang sudah sangat banyak, dan diharapkan juga bisa memberikan terus kontribusi yang positif terhadap investasi yang akan kita lakukan ke depannya. Berikutnya, next, adalah Thaksin Shinawatra. Kita ketemu bersama, ini adalah salah satu Perdana Menteri Thailand pada tahun 2001 sampai dengan 2006. Dan beliau juga menjadi penasehat dari Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, dan di bawah kepemimpinannya beliau PDB Thailand naik dari 4,9 triliun baht ke 7,1 triliun baht dalam 5 tahun. Jadi ini juga untuk memberikan different angle apabila kita juga ingin berinvestasi di negara-negara ASEAN-nya nanti di kemudian hari. Tetapi ini akan memperkaya kita tentunya dalam tidak hanya semata-mata dari segi keuangan atau finansial, tapi juga pada saat berinvestasi di negara lain kita harus melihat sektor-sektor lainnya, baik dari ekonominya, politiknya, dan juga faktor dari sustainability-nya. Next. Itu tadi